Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Hari ini hari Sabtu, maka hari Sabtu seperti biasa nggak ada bintang 3, jadi hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, kita lihat kondisi BTC. Untuk BTC mulai ada koreksi, totalnya 0,73% at least for now ya. Kita lihat apakah dia akan mulai retest nggak ke daerah 95.500-an. Nah, kalau sampai mulai retest dan berhasil mantul, ya siap-siap. Kita ada potensi bisa terjadi sideways di antara 97.894 sampai 95.591. Begitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada potensi seperti itu? Karena seperti yang kita bisa lihat, di Februari ya, literally Februari awal ya sampai Februari akhir ya. Nah, kita bisa di sini BTC sideways dengan cukup parah ya. Nah, jadi ya maka kalau di sini ada sideways saat kita lagi menuju masuk ke area ini bisa terjadi sideways lagi begitu ya. Tapi baik lagi kita harus tunggu sampai terjadi pantulan. Kalau terjadi pantulan lagi ya sudah siap-siap ada potensi seperti ini. Kecuali tiba-tiba ada keputusan tertentu dari The Fed. Seperti yang kita tahu ini sudah masuk ke bulan Mei. Ya kita akan menunggu lagi hasil dari Bang Jerome nih. Apakah Bang Jerome akan memutuskan untuk menurunkan interest rate atau tidak? Apakah ada keputusan untuk, mungkin ada minimal bukan keputusan, statement dulu mengenai pertimbangan untuk menghentikan QT dan seterusnya. Nah, itu mungkin akan perlu kita perhatikan. Ini akan seingat gue akan terjadi di minggu depan ya. So siap-siap ya. Next, BTCD. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini ya. Kenapa menguat lagi Bang? Masih ada yang sempat nanya. Kenapa menguat lagi Bang? Kemarin kan sideways lama nih. Kenapa menguat? Jawabannya simple. Balance sheet ya. Nah, ini kalau lu lihat ya. BTC waktu dia mulai stabil, awalnya sih ya masih rally-rally aja. Nah, tapi pas udah di April akhir, nah, dia ngelihat nih beneran tapering ya, The Fed beneran tapering. Tapi ya seperti yang gue bilang ya, market masih menanti-nanti nih apakah akan ada statement baru dari The Fed yang mungkin akan membuat lebih dovish atau mungkin lebih penting lagi balance sheet-nya turun nggak nextnya. Ternyata terjawab pertanyaan kita di akhir April. Jawabannya adalah turun. Saat turun apa yang terjadi? BTC langsung menguat, boom 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 boom, dan akhirnya membuat higher lagi ya. Jadi itu jawabannya ya, buat yang mungkin kelewat pembahasan gue sebelumnya, gue tekankan sekali lagi ya. Ini dia manfaatnya kita mengerti, mencoba minimal mencoba untuk mengerti korelasinya gitu ya. Jadi balance sheet ini ya lagi-lagi tapering ini sudah pernah terjadi sebelumnya ya di Juni 2024. Dan ya lo bisa lihat sendiri efeknya apa. Juni 2024 tapering sempat di sini ya sebentar, udah gitu dibanting lagi. Lu bisa lihat ini literally mirip-mirip ujung-ujungnya, walaupun ya kalau mau dibilang ini lebih agresif naiknya. Tapi lu bisa lihat di sini di Juni waktu dia turun ya, waktu balance sheet-nya stabil, netral, apa yang terjadi? BTC dia mulai melemah nih, melemah. Tapi waktu dibanting lagi apa yang terjadi? BTC dia menguat lagi. Begitu. Nah, jadi sekali lagi ya macroeconomics tuh berefek besar ya, ngefek besar ke ya, cryptocurrency market gitu. Jadi jangan sampai mau kemakan dengan sudut pandang yang konyol di mana berpikir bahwa kripto itu decentralized jadi nggak ngaruh macroeconomics. Salah besar ya. Sekali lagi yang terdecentralized adalah validasinya ya, bukan korelasinya. Tidak ada yang bisa ya membuat satu aset tertentu yang kalau sudah cukup besar tidak terkorelasi. Itu pasti akan terkorelasi begitu ya dengan macroeconomics gitu, karena semua market participants itu akan melihat kondisi market untuk menentukan porto mereka mau seperti apa begitu. Yang paling gampangnya risk on risk off deh ya. Dalam masa-masa low liquidity orang cenderung akan lebih risk off, walaupun nggak selalu ya. Ya bisa saja tetap ada yang mengambil resiko lebih. Tetapi in general orang akan melakukan itu, rebalancing gitu. Dan itu terjadi sebelum kripto udah terjadi, saham ya, rebalancing antara bonds and stocks. Ya lu bisa cek sendiri deh, itu terjadi semua dengan macroeconomics gitu, kondisinya seperti apa begitu. Nah, jadi sekali lagi kalau orang nggak mau tahu, pokoknya menurut gue begini, terus udah gitu salah dan marah-marah, itu seperti anak kecil gitu ya. Jadi
Ya kalau mau dewasa, mau benar-benar belajar ya hayu di sini. Tapi kalau mau tantrum kayak anak kecil ya jangan di sini lah, di tempat lain. Begitu ya. Oke. Next kita akan masuk aja ke komen langsung lah ya. Untuk komen yang pertama dari Khabib Rocks ya. Apakah ini Khabib yang itu ya, juara UFC? Kok jargon baru nih di TCI ini kok. Mocuan pakai acuan, kalau enggak bocuan. Boleh. Ini gue suka nih. Mocuan pakai acuan, kalau enggak bocuan. Mantap. Next dari Arnold Mister, itulah ya ada angkanya. Mantap nih Abang Toshi yang telah memberitahu batas siklus bullish atau tidak di 73.000 sampai 74.000. MA50 nih ya. Nah buat yang nggak tahu di sini kita sudah sempat bahas berkali-kali. The final defense untuk BTC adalah MA50 karena sudah post halving year nih. Kalau di post halving year jebol, 2 weekly close dan open di bawah dari MA50, udah tamat bear market. Tapi selama MA50 masih nahan sebagai support, ya everything's good ya. Dan ya ternyata mantul kan gitu ya. Jadi ya benar ya, 73.000 sampai 74.000 yang merupakan support kuat. Bang Toshi lebih jenius dari grup berbayar A yang sudah cepat bilang bahwa harus segera jual Bitcoin ketika di 80 ribuan. Dan grup B yang mengatakan bahwa Bitcoin pasti akan mantul ke atas di 86 ribuan. Nggak sampai tembus ke 80 ribuan. Malah lebih bagus prinsip-prinsip Bang Toshi yang menggabungkan data history, kebijakan The Fed, analisa teknikal, balance sheet, dan lain-lain. Yes, kenapa gue lakukan itu? Ya, kenapa gue mengambil data sebanyak mungkin yang korelasinya kuat? Begitu, karena ya kalau kita cuma tebak-tebakan seperti ini kan hasilnya konyol kan? Ya. Ada yang bilang 80 ribuan, begitu. Ada yang bilang 86 ribu harus mantul. Kenapa harus mantul? Kenapa harus? Begitu. Nah, nggak ngerti. Nah, kadang-kadang gini ya, memang ini kalau gue perhatiin banyaknya seperti itu. Dukun tuh seringkali nggak punya statistiknya. Dia nggak terlalu ngerti. Tapi yang penting berani aja ngomong dulu. Begitu, itu marketnya besar. Orang-orang yang so tahu tuh terlihat, wah hebat ya, karismatik, yakin. Bukan karismatik yakin, itu namanya udah aja pede aja dulu, asal ngomong dulu aja nggak bacot. Udah salah, ya tinggal geser-geser kan. Geser-geser, nanti tinggal nyalahin market. Market sudah berubah. Enggak, market nggak berubah. Lu aja yang nggak ngerti, lu aja yang nggak berusaha untuk mengerti market. Begitu ya. Pantesan. Waktu di daerah 80 ribuan orang ribut banget. Wah, ya, BTC hancur waktu tembus 80 ribuan. Ternyata ini jawabannya ya. Ada beberapa dukun yang bilang kalau 80 ribuan tamat kalau tembus begitu ya. Ya itulah. Itu dia orang yang tidak punya fakta data statistik. Atau mungkin gini, statistik dia terlalu bukan win rate ya, tapi statistik dia tuh terlalu random begitu. Ada orang yang kadang-kadang begini nih. Bener pakai statistik misalkan. Di tahun misalkan di tahun 2021 misalkan, ini buat contoh aja ya. Di bulan ini, misalkan di bulan Maret itu ngepam, maka tahun ini pasti harus ngepam lagi. Ya nggak harus juga. Itu faktanya bisa saja tidak terjadi. Begitu ya. Jadi kadang-kadang orang suka nyari pattern yang sebenarnya itu nggak terlalu ada pattern yang cukup kuat untuk dijadikan satu statistik yang bagus untuk kita treat. Begitu, atau untuk menjadi main scenario kita. Begitu. Nah jadi lagi-lagi ya udah kan, udah makin banyak pembuktian bahwa para dukun itu cuma asal cocot, udah salah, udah tembus, tinggal diam. Atau malah lebih parah, udah tembus, tuh udah ini kacau ya, masuk ke bear market. Ada loh yang seperti itu, gue udah dapat reportnya beberapa. Wah bang, nih si dukun A, ya gue sensor ya, gue gak mau ngomong siapa ya. Dan gue juga jujur gak tahu yang mana sih, karena jujur gue gak konsumsi YouTube Indo jujurnya ya. Jadi waktu waktu gue dapat laporan gue cuma iya aja, tapi masuk ke otak gue kan. Oh ya, gue inget ya, ada yang pernah cerita gini ke gue, atau lebih tepatnya ke Sato lah ya. Ya udah jebol target mereka teriak-teriak, udah market sudah rusak, market sudah berantakan. Enak aja bilang market rusak berantakan. Nggak berarti karena data lu jelek market jadi harus ngikutin data jelek lu. Itu ya, that's the hubris of para dukun. Itu ya, dengan gagahnya ngomong pasti A, pasti B, pasti C, pas nggak kejadian nyalahin market. Aduh ya. Ya itu dia ya. Itu upah dari orang yang mau tebak-tebakan di market ya. Next dari Lone Wolf Rangers. Semakin membaik lihat video TCI dan dibantu AI untuk DCA untuk jangka panjang. Terima kasih kok. Sedikit tanya, DCA 1 bulan sekali apakah works ya? Terima kasih. Maaf masih mencerna semua secara baik ya.
sebulan sekali menurut gua terlalu jauh ya. Menurut gua minimal 2 minggu sekali begitu. Lebih bagus lagi seminggu sekali begitu. Kalau kalau menurut gua sih sweet spotnya situ antara seminggu sekali atau sekali per 2 minggu begitu. Tinggal lu pilih aja begitu. Kalau sebulan sekali lagi-lagi harga rata-ratanya kurang variasi lah gitu kasarnya ya. Next. Wah, thank you. Ada super thanks dari Sis Dita Guita ya. Dita Aguita ya. Sekali lagi gue sudah sering bahas ya bahwa YTC ini tidak ada namanya konten berbayar, tidak ada namanya grup VIP, tidak ada grup berbayar, jadi semuanya for free. Ya, jadi super thanks seperti ini, lalu bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sekali lagi sangat membantu perkembangan dari TCI. Jadi sekali lagi thank you untuk Sis Dita ya. Makasih banget kok, berkat channel Kotoshi, Porto saya yang tadinya muntah darah di alt akibat dukun alt season, udah balik lagi dan ada lebihnya banyak juga. Wah, mantap ya. Saya mau minta sarannya kok, berhubung bentar lagi mau summertime. Nah, berarti dengerin yang kemarin nih ya, yang ngomongin soal summer lull ya. Summertime kan, dan saya belum TP di BTC dari Desember tahun lalu. Tindakannya gimana ya kok? Apakah TP semua lanjut DCA atau tetap bertahap ya? Saya sudah nerapin 80-20, yang 20% di SUI, dan terakhir saya juga siapin uang dingin sekitar 10 jutaan buat trade di derivatif, karena memang udah saya anggap uang hilang. Nah, bagus ya. Untuk futures itu benar-benar anggap kayak uang hilang lah ya. Jadi sistem investasi BTC dan alt saya buat long term, dan buat trade harian saya pakai uang dingin yang tadi dan profitnya dilempar ke spot. Apakah rancangan investasinya sudah aman kok? Overall bagus ya. Berarti didengerin dengan baik nih ya. Nah, kalau untuk summer lull ya, itu atau ya masa-masa yang cukup lemah di musim panas di US itu berarti Juni, Juli, Agustus ya. Kalau menurut gua gini, itu nggak selalu jadi lemah, nggak selalu ya. Nah, jadi kalau menurut gua takutnya gini loh, takutnya kan pada faktanya summer lull juga ada aja tuh, seingat gua tahun berapa ya, lagi summer lull tapi malah tetap naik. Ini enggak summer lull yang kayak di sini aja gitu ya. Ini Juni, Juli nguatin begitu. Nah, takutnya misalkan lu ambil keputusan sekarang ya, udah gitu lu tutup semua, tahunnya drop, wah jadi alang kadut ya. Jadi kalau menurut gua ya SOPTP lu gimana? SOPTP gua nggak keluar begitu. Nah, tapi lu dari Desember belum sempat TP ya. Kalau pengen ngurangin resiko boleh, tapi jangan semua di TP begitu ya. Dan ya kalau bisa ada patokan secara TA-nya apa begitu ya. Karena kalau kita cuma main sekaligus TP aja gitu, nanti takutnya kebawa FOMO begitu aja sih ya. Tadi terus pertanyaan selanjutnya apa ya? Caranya udah benar atau nggak? Benar ya. Berarti ini kan nggak pakai uang panas ya. Bahkan untuk futures benar-benar dianggapnya tuh uang dingin yang hilang pun nggak apa-apa ya. Udah sih, udah bener ya. Sisanya profitnya mau dilempar ke spot lagi boleh seperti itu. Tapi kalau gua sih jujurnya ya, futures ya, dari profit futures gua pakai buat ya udahlah, buat ngopi, buat liburan dikit-dikit, tipis-tipis gitu ya. Jangan liburan ke Eropa ya kalau gitu ya. Ya sebenarnya ya bisa-bisa aja sih. Cuman ya maksudnya inilah kalau itu gue pakai untuk ya udahlah buat santai aja begitu. Tapi boleh aja, sebenarnya tuh lebih bagus lagi sih kalau dilempar ke spot begitu ya. Ya intinya ada balance antara having fun sama terus lock in juga untuk our investment begitu. Mantap ya. Sekali lagi nih ya, puji Tuhan ada lagi ya yang abis kena dukun altcoin season sekarang sudah profit ya, puji Tuhan ya. Ya, tapi baik lagi, ini nggak bisa datang dalam sehari 2 hari ya. Kalau begini caranya kemungkinan besar ya berarti lu udah cukup lama mengikuti TCI karena udah bisa sampai balik modal dan bahkan sudah profit lagi. Begitu. Karena yang masih kena kemarin-kemarin di daerah sini ya, kan di sini juga ada lagi nih dukun altcoin season. Yang paling sadis kan di sini nih ya. Nah, buat yang ngikutin dari sini rata-rata udah profit. Begitu. Nah, kemungkinan besar dari sini berarti ya. Karena kalau dari sini wah udah sampai profit lagi, gila juga ya. Tapi intinya apa? Butuh proses. Nggak bisa cuma sehari ikut TCI langsung sembuh. Nggak bisa ya. Sama, lu dikasih obat dari dokter pun gitu ya. Itu kan butuh proses. Nggak bisa lu baru keluar dari tempat praktek dokter, lu minum 1 tablet langsung wah segar, besok siap buat maraton. Nggak kan. Butuh istirahat lagi. Butuh proses untuk sembuh
gitu. Sama ya. Jadi jangan sampai pengen semuanya serba serba instan ya. Mie instan aja masih perlu digodok ya. Nggak mie instan tuh kan nggak dibuka langsung lu makan gitu. Jadi yang katanya instan pun tetap butuh proses ya. Next dari Bro Aina, izin share satu pengalaman pribadi, Mak. Setelah 3 golden rules yang sudah memperbaiki mindset dan kepribadian gua di market dan kehidupan sehari-hari ya. Salam tabur tuai. Saat ini sangat terasa sekali efeknya bagi kehidupan gue. Walaupun hanya usaha kecil, gue bisa membantu saudara-saudara TCI yang newbie, dapat diskusi dengan saudara baru dan juga serasa selalu mengingatkan diri setiap hari. Karena terus diulang-ulang. Terima kasih Matoshi dan tim. Sukses selalu untuk kita semua dan salam tabur tuai. Mantap ya. Ya jadi ya inilah gue happy banget ya, gue happy banget kalau bisa ada dampak positif begitu, dan itu adalah tujuan utama dari TCI sebenarnya ya, makanya kita punya jargon salam tabur tuai begitu, karena gue ingin menabur hal baik begitu. Saat kita menabur hal baik ya, apalagi itu bermanfaat lagi banyak bagi banyak orang gitu ya, itu menurut gue kalau di orang Buddhis tuh ya ini ada dharma begitu, ada atau karma baik begitu. Kalau di Nasrani ya ada, kita akan menuai hal baik juga begitu. Jadi pertama gue happy ya, karena happy lah ya dong, bisa membantu orang tuh happy pasti ya. Enggak lah, orang nggak ada yang saat ngebantu orang terus ngelihat orang itu berhasil nggak happy, itu aneh lah menurut gue ya. Dan yang kedua itu tabur tuai itu benar-benar nyata begitu. Jadi mantap. Next, wah thank you, wah ini 2 kali ya Sis Dita nih, waduh thank you banget ya, thank you banget. Makasih banget kok, berkah channel Kotoshi, porto saya yang tadinya muntah. Oh, start. Ini kayaknya double ya. Oh, oke. Wah, ini double. Thank you ya. Oke. Ini berarti pertanyaannya udah gue jawab tadi ya. Sekali lagi, thank you bos pertanyaannya ya. Next, dari Eben Project. Saya mengidolakan Kotoshi karena berbicara fakta, data, dan statistik. Seberapa yang lain cuma dukun, dan kalau rungkat tinggal bilang berarti Anda kurang yakin. Ini kayaknya lu pernah lihat ya videonya ya. Video yang itu loh, yang murid dukun tuh ya. Katanya ilmu kebal, dihajar kepalanya pakai botol, pecah yang satu, yang kedua pecah lagi, yang ketiga bunyi pelentung gitu ya. Katanya wah ini kurang yakin nih. Ya tapi begini ya, dukun sekarang udah mulai ada lagi loh ya. Gue tadi sempet lihat juga, lagi iseng-iseng lihat komen, wah ada dukun lagi ya. Nah tapi yang gue suka apa, keluarga besar TCI udah nggak mau lagi nerima that kind of bullshit ya. Langsung dihajar. Oke, dukun nih ya, mana analisanya ya. Dan gue lihat sendiri tuh ya, dukun baru itu ya, kalau penasaran tinggal lihat di komennya ya. Dukun itu cuma yang bisa jawab apa-apa, cuma bilang gue udah tahu statistiknya, gue udah tahu. Ngomongnya sekarang statistik atau apalah gitu, gue udah tahu market katanya ya, udah pasti nih, udah keluar ciri-cirinya. Tapi ditanya ciri-cirinya nggak keluar tuh apa begitu. Nah jadi sekali lagi ya, dukun itu cuma ngebullshit ya. Kalau rungkat mending bilang sesuatu, nggak kalau udah rungkat kabur bro, udah berapa banyak ya kita tuh dukun udah banyak ya. Sekarang ada lagi nih di zaman sini tuh sini ya kayaknya zaman sini ada sini atau sini ya, gue lupa, ada namanya Kenisi ya. Dulu sampai menyebarkan fitnah mengenai TCI, katanya wah TCI ngumpulin dana. Dari kapan kita nggak pernah bikin grup VIP apapun begitu kan. Akhirnya apa ya, akhirnya kacau, hancur ya. Dia suruh nge-short, waktu itu nge-short market, hancur. Akhirnya enggak, market naik gitu ya. Nah, lalu di sini ada yang mengaku-ngaku dirinya Tuhan, gila nggak? Mengaku dirinya Tuhan. Lu kalau nggak nge-short bakal mati, percaya aja sama gua ya. Wah, pokoknya gue yang kontrol market ya. Apa yang terjadi? Ngepam. Tapi jangan salah, bukan cuma dukun short ya, dukun long juga samanya di sini nih. Udah percaya sama gua, ini BTC pertama kali sepanjang sejarah. Sebelum halving udah new all time high dulu. Ini berarti demand-nya luar biasa besar. Lihat ya, halving pasti 100.000. Apa yang terjadi waktu halving malah di sini, dan lanjut membuat lower low. Bahkan lebih parah lagi di Agustusnya sampai ke harga 49.000. Ngedukun 100.000 jadi 49.000. Ya jadi itu dia ya. Dukun at the end of the day itu nggak akan pernah ada tanggung jawabnya, cuma bullshit doang. Yang penting bacotnya keren, udah salah tinggal diam begitu ya. Mantap. Terus expose. Kalau ada dukun langsung tanya aja. Oh begitu, mana analisanya? Itu akan kelabakan, semua akan kelabakan. Para dukun ini nggak akan bisa jawab, paling cuma marah-marah atau bilangnya
Ya itu, jurus andalan. Saya pokoknya sudah tahu. Kalau nggak percaya, lihat saja nanti 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Bacotnya banyak lah, macam-macam. Time frame-nya ada yang bilang mingguan, ada yang bilang bulanan. Sama-sama bullshit. Ya. Next dari Hidayat Multistruktur. Abang, gue jadi abang tadi. Bang, 6-7 Mei FOMC. Katanya cenderung hawkish. Rate tetap. Apakah BTC akan koreksi? Nah ini yang gue tadi bahas sedikit di depan ya. Kita akan ada hasil keputusan interest rate, juga akan ada FOMC ya. Nah ya balik lagi, kita nggak pernah tahu. Kita bukan cucunya Jerome Powell ya. Katanya cenderung hawkish, kata siapa? Gitu. Apakah dia bisa telepon Jerome? Bro, lu mau apa? Lu mau hawkish mau dovish? Nggak tahu kan. Nah jadi lagi-lagi katanya ini ya, kalau cuma katanya sih kita nggak usah terlalu dengerin lah. Kita lihat aja faktanya. Jangan dengerin katanya, tapi dengerin faktanya aja nanti seperti apa. Ya, ya intinya satu. Kalau sampai the Fed tiba-tiba melakukan cut rates, itu kemungkinan besar bullish. Tapi kalau dia stays the same, itu bisa ada 2 possibility sebenarnya. Yang pertama, bisa saja market sudah price in potensi dia akan stays the same si rate-nya. Kalau itu terjadi, mungkin market nggak akan terlalu ada efeknya. Tapi bisa juga kalau sampai ternyata mungkin ada statement yang cenderung yang cenderung menjatuhkan atau membuat chance buat QT diberhentikan atau makin kecil, nah itu mungkin bisa ada gejolak begitu, dan gejolaknya tentunya lebih drop ya kalau seandainya keluar kata-kata yang hawkish begitu. Tapi baik lagi, katanya cenderung hawkish, we'll never know. Faktanya nanti aja waktu sudah dikeluarkan statementnya begitu ya. Karena gue ingetin lagi ya. Apa yang diomongin sama Jerome dari FOMC 1 ke FOMC selanjutnya bisa berubah total, bisa beda 180 derajat. Seperti yang terjadi di Juni-Juli 2019. Di Juni, Jerome bilang, kita tidak ada rencana untuk menurunkan interest rate sampai 2020. Julinya turun. Nah, kenapa bisa turun seperti itu? Bukan karena apa-apa ya, tapi karena marketnya jelek. Marketnya butuh di starter ulang. Begitu, sama kayak gini lah, orang bilang kayak, wah enggak nih mobil kuat, mesinnya hebat, tangguh, bla 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 bla, taunya mati. Ya udah mati ya, dia tetap harus benerin kan, harus tetap di starter ulang. Begitu ya. Next dari Om Rembo. Wah bang, makasih banyak. Makin terbuka nih otak gua. Gua newbie banget di market, baru 2 bulan. Porto dah merah merona. Wah, kayaknya kena dukun juga ya. Makasih bang, lu channel terbaik, tiap hari gua tungguin update lu. Belum bisa kasih super thanks. Nggak apa. Itu sekali lagi, itu bukan hal yang wajib ya. Itu bukan jadi kayak, wah harus nih. Nggak. Sukarela aja. Begitu ya. Belum pernah profit bang. Nggak apa-apa. Fokus dulu benerin Porto. Begitu. Nggak usah mikirin super thanks. Nggak usah. Yang penting lu berkembang dulu aja. Begitu ya. Sehat selalu sekeluarga. Amin. Ya, semoga bisa minimal break even point. Ya, minimal bisa balik modal lah. Begitu ya. Bagus-bagusnya ya semoga kalau udah benerin portonya dengan ya, kalau sampai cukup waktunya buat ngebenerin portonya, ya semoga bisa sampai ada profit lah gitu ya. Next dari Aman Setiawan. Wah, dapat ilmu baru tentang meme coin. Makasih Bang Toshi. Ya, buat yang penasaran apa ilmunya silahkan nonton lah ya. Sebenarnya mindset sih ya. Mindset mengenai memes. Buat yang penasaran silahkan boleh nonton ke video memes yang udah gue upload tadi sore lah ya. Oke, beres. Sekarang kita akan langsung aja masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya.
Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB, posisi short kita sudah kena target TP ya. Nah, buat lo yang sudah buka posisi shortnya di MA50 sebenarnya udah dari kemarin sih ya. Tapi kan ada setup baru lagi nih. Ini kan setup yang kemarin. Nah, setup yang barunya kembali profit lagi sebesar ya nggak terlalu gede sih, tapi ya oke lah. 0,67% ya. Nah, tapi buat lo yang merhatiin juga, di sini sudah terjadi retest kedua juga di struktur support antara EMA20 atau 597,078. Cukup dekat lah, jadi kita hitung sebagai satu ya. Nah, kita sudah punya posisi long. Posisi longnya ini target TP-nya jelas di MA50 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup futures di BNB. Untuk posisi spotnya di 597,078 dan EMA20 yang confluence. Lalu di angka 581,475 dan di 568,716. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 0,72099. Longnya kan udah profit nih, konservatif udah profit, yang agresif juga udah profit. Nah, sekarang apabila terjadi retest kedua di angka 0,72099, kita bisa buka posisi short. Target TP-nya ada dua nih. Mau lebih konservatif di sini ya, di angka 0,7019, atau kalau mau lebih agresif boleh pertimbangkan di angka 0,6825. Untuk posisi spot di angka 0,6825, EMA50 sama 20 cukup dekat, jadi kita converse menjadi satu aja. Dan yang ketiga di angka 0,630722. Next kita masuk ke SUI. Untuk SUI kita gagal untuk dapat posisi futures ya, karena jam 7 pagi tadi sayangnya SUI jebol ya, jadi nggak ada setup futures. For now juga masih belum ada lagi setup ya, paling ya besok ada kemungkinan sih. Kalau besok daily close dari SUI masih di bawah dari 3,4729 ya ada potensi short. Tapi ya itu besok aja deh. Kalau besok ada ya berarti bisa. Tapi sayangnya besok Minggu ya, jadi kita nggak update nih sayangnya ya. Oke, posisi spot ada di angka 3,2476 yang confluence dengan MA200, lalu di 2,9406 dan di MA50 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.